Oke, teman-teman, kita langsung masuk aja ya ke sebuah isu nasional yang lagi genting banget, yang menyangkut bencana, tanggung jawab, dan panggilan untuk kita semua bertindak. Coba kita sebutkan 3 nama ini, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ini bukan cuma sekedar nama provinsi di peta loh. Saat ini, 3 wilayah ini jadi pusat dari sebuah krisis kemanusiaan dan lingkungan yang sangat memilukan. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di sana? Banjir bandang dan tanah longsor yang dahsyat banget udah melanda 3 provinsi ini. Akibatnya, kerusakan parah dan tentu saja korban jiwa. Tapi ini bukan sekedar bencana alam biasa, teman-teman. Ini tuh kayak alarm pengingat yang sangat keras, yang memicu seruan dari mana-mana agar kita melakukan evaluasi total terhadap cara kita mengelola lingkungan di seluruh negeri. Biar kita semua paham konteksnya nih, banjir bandang itu beda ya sama banjir biasa. Ini bukan air yang naik pelan-pelan. Bayangin aja, air datang tiba-tiba, wush, dengan kekuatan yang luar biasa merusak. Penyebabnya pun kompleks, seringkali bukan cuma karena hujan deras doang, tapi diperparah oleh kondisi lingkungan yang udah kritis. Nah, di tengah situasi kayak gini, tentu harus ada yang bersuara kan? Dan yang maju ke depan adalah Ibu Mirah Sumirat, Presiden dari Aspirasi, atau Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Mereka nggak cuma berduka, tapi juga menuntut adanya akuntabilitas dan tindakan yang nyata. Dan ini dia pesan inti mereka, keras, tegas, dan sangat jelas. Kutipan ini pada dasarnya bilang, udah cukup, nggak ada lagi toleransi, nol toleransi buat praktik apapun yang merusak lingkungan dan ujung-ujungnya membahayakan nyawa kita semua. Ini bukan lagi soal kelalaian, tapi soal keselamatan. Oke, terus solusinya gimana dong? Nah, yang patut kita apresiasi dari Aspirasi adalah mereka nggak cuma menunjuk masalah, tapi juga datang membawa rencana aksi. Mereka mengajukan 5 tuntutan konkret ke pemerintah. Ini semacam roadmap gitu, peta jalan yang jelas buat menangani krisis saat ini sekaligus mencegahnya terulang lagi. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, jelas harus ada perlindungan sosial darurat buat masyarakat dan para pekerja yang kehilangan segalanya. Kedua, pemulihan infrastruktur vital kayak jalan, jembatan harus dipercepat biar kehidupan bisa normal lagi. Ketiga, nah ini penting, investigasi menyeluruh untuk mengungkap akar masalahnya. Keempat, tindak tegas semua pelaku ilegal tanpa pandang bulu. Dan yang kelima, yang paling krusial buat masa depan kita, perkuat sistem mitigasi bencana dan perbaiki total tata kelola lingkungan kita. Nah, dari kelima poin tadi, ada satu yang jadi sorotan utama, yaitu tuntutan nomor 3, investigasi. Kenapa? Karena ini bukan cuma soal mencari tahu soal cuaca ekstrim. Ada dugaan yang sangat kuat kalau aktivitas penambangan hutan dan penambangan ilegal punya andil besar dalam memperparah dampak bencana ini. Kenapa sih tuntutan ini jadi mendesak banget? Karena di balik bencana ini ada dugaan ancaman yang sangat serius yang butuh intervensi negara secepatnya. Ini udah bukan lagi sekedar isu lingkungan, tapi udah menyangkut keselamatan rakyat banyak. Coba kita lihat alur masalahnya, biar lebih jelas. Semua ini diduga berawal dari aktivitas ilegal, entah itu penambangan hutan liar atau penambangan tanpa pengawasan. Ini kemudian menyebabkan kerusakan ekologis yang masif. Dan ujung-ujungnya, masyarakat yang tinggal di sekitarnya jadi jauh lebih rentan terhadap bencana. Semuanya saling terhubung, seperti efek domino yang mengerikan. Dan kutipan ini benar-benar merangkum urgensi dari masalah ini. Kalau dugaan-dugaan ini terbukti benar, ini bukan lagi sekedar pelanggaran lingkungan biasa, ini adalah ancaman yang sangat serius bagi keselamatan warga negara. Pesannya nggak bisa lebih jelas lagi. Negara tidak boleh tinggal diam. Tindakan tegas adalah satu-satunya pilihan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang sangat penting untuk kita renungkan bersama. Setelah melihat semua fakta ini, setelah mendengar semua tuntutan ini, pertanyaan besarnya adalah, apa langkah nyata yang bisa kita ambil bersama untuk memastikan tragedi seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan?